بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam beraktivitas, termasuk dalam belajar. Amin. Ananda, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Ananda, kita sama-sama membaca doa. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 3, tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini adalah hari terakhir kita belajar subtema 3, energi alternatif. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu pada pembelajaran 5, pertama, mengidentifikasi informasi energi alternatif. Kedua, mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Ketiga, menentukan lamanya suatu kejadian. Untuk materi pembelajaran 6, yaitu pertama, kosakata atau istilah perubahan energi alternatif. Kedua, menentukan lamanya suatu kejadian. Ketiga, melaksanakan kewajiban cara merawat lingkungan. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi informasi energi alternatif. Selain cahaya matahari, air, dan angin atau bayu, energi alternatif juga bisa berupa briket. Kita akan belajar mengenai briket. Briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari batok kelapa atau serbuk gergaji atau bambu. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini adalah cara membuat briket, yaitu disiapkan dulu alat dan bahannya. Pertama, batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Kedua, kanji. Ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakannya. Terakhir, korek api. Setelah alat dan bahannya sudah siap, cara membuatnya: pertama, siapkan bahan yang akan dibuat menjadi briket, misalnya bambu atau serbuk gergaji atau batok kelapa. Batok kelapa ini bisa juga disebut tempurung kelapa. Kemudian, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Setelah kering, bakarlah bahan di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil dari pembakaran berupa arang atau serbuk ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Selanjutnya, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji adalah sebagai perekat.
Dilanjutkan, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini bergantung pada terik tidaknya panas matahari. Briket memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Briket juga mudah dibakar, akan tetapi briket cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Ini briketnya tidak cepat habis ya Ananda, briket tidak cepat habis. Walaupun mudah dibakar, tetapi briket ini tidak cepat habis. Selanjutnya, kita akan latihan soal berdasarkan teks yang kita baca. Sudah ada jawabannya, kita akan bahas satu persatu. Apa sajakah fungsi briket? Briket berfungsi untuk menggantikan bahan bakar minyak, karena briket ini bisa dijadikan bahan bakar, sehingga bisa sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Kedua, alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan untuk membuat briket, yaitu batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji. Kedua, kanji. Ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Terakhir, korek api. Yang ketiga, sebutkan minimal 3 kelebihan briket jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak, yaitu pertama, mengurangi pencemaran udara karena tidak dari pembakaran fosil. Jadi kalau fosil itu pembakarannya dapat mencemari udara. Kedua, briket mudah dibakar. Walaupun mudah dibakar, tapi briket tidak cepat habis. Ketiga, penggunaan briket salah satu cara untuk menghemat BBM, karena briket bisa sebagai bahan bakar. Yang keempat, mengapa briket dapat berfungsi sebagai energi alternatif? Bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi briket ini bisa sebagai energi alternatif karena bisa menggantikan bahan bakar minyak atau BBM, dan bahan untuk briket ini jumlahnya melimpah. Yang kelima, penggunaan briket dapat mengurangi pencemaran. Bagaimanakah pendapat kalian tentang pernyataan tersebut? Setuju, dikarenakan aman untuk lingkungan, karena briket ini bukan dari pembakaran fosil, jadi tidak mencemari udara. Selain itu, briket bahan-bahannya jika dibuat dapat mengurangi sampah karena terbuat dari batok kelapa dan serbuk gergaji. Jadi ini adalah mengenai briket yang juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau juga bisa dijadikan energi alternatif. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi, menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang sehat sangat baik untuk kesehatan. Kalau di sekolah ada kegiatan, kita bisa menggunakan briket jika di kegiatan tersebut memerlukan bahan bakar. Selain itu, briket juga bisa menjaga lingkungan sekolah karena
lingkungannya dapat berkurang sampahnya. Briket dapat mengurangi sampah saat menggunakan briket. Juga yang ketiga, briket bisa mengurangi pencemaran udara karena tidak mengotori udara. Jadi, briket yaitu pertama dapat mengurangi sampah dan juga baik untuk kesehatan dikarenakan tidak mencemari udara. Selanjutnya kita akan belajar menentukan lamanya suatu kejadian. Ada 3 soal matematika yang sudah ada jawabannya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Ana menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan memasak selama 2 jam. Jika Ana mulai memasak pukul 13.30, pada pukul berapakah briket akan habis? Tadi Ana memulai memasak pukul 13.30. Lalu briketnya bisa digunakan 2 jam. Maka 13.30 ditambah 2 jam sama dengan 15.30. Pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore, briket akan habis. Soal kedua, Wayan memasak air untuk minum. Ia menggunakan 2 buah briket. Setiap briket dapat digunakan memasak selama 2 jam. Jika Wayan mulai memasak pukul 7.30, pada pukul berapakah briket akan habis? Mulai memasak pukul 7.30. Lalu karena briketnya 2, satu briketnya bisa digunakan 2 jam, berarti kita kalikan 2 jam dikali 2 briket sama dengan 4 jam. 7.30 ditambah 0400 atau 4 jam dijumlahkan sama dengan 11.30. Jadi pada pukul 11.30 briket akan habis. Soal yang ketiga, kelompok Ana terdiri atas 5 orang. Setiap orang membawa 1 buah briket yang berukuran sama. Setiap briket bisa digunakan untuk memasak selama 2 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan untuk memasak? Maka kita tinggal kalikan, yaitu 1 briketnya 2 jam dikali 5 briket, karena yang membawa 5 orang, jadi ada 5 briket. 2 jam dikali 5 orang sama dengan 10 jam. Selanjutnya kita akan belajar kosakata atau istilah perubahan energi alternatif. Selain energi alternatif berupa cahaya matahari, air, dan angin atau bayu, juga yang tadi kita baru pelajari yaitu briket, ada juga energi alternatif yang lain yaitu biogas. Sekarang kita akan menambah pengetahuan atau kita akan menambah kosakata atau istilah khusus mengenai biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita yang sangat bermanfaat. Daging hewan dapat menjadi makanan bagi manusia. Tenaga hewan digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan untuk bahan membuat kerajinan. Kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Makin lama jumlah manusia makin banyak. Kebutuhan energi manusia makin meningkat. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak makin menipis. Penggunaan kotoran hewan untuk menggantikan BBM perlu diusahakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Gas dari kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Kotoran sapi dimanfaatkan dengan dua cara, yaitu pertama, gas dari kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk memasak dan penerangan. Kedua, kotoran sapi bisa digunakan untuk membuat pupuk. Sekarang kita akan latihan soal berdasarkan teks yang tadi kita baca. Untuk jawabannya sudah Ustazah siapkan, kita akan bahas. Pertama, mengapa biogas dapat dijadikan energi alternatif? Karena gas dari kotoran hewan bisa digunakan sebagai energi dan pengganti bahan bakar minyak. Jadi karena bisa sebagai pengganti BBM, maka disebut energi alternatif. Dan kotoran hewan juga jumlahnya melimpah. Kedua, apakah pengembangan biogas dari kotoran sapi termasuk ramah lingkungan? Ia dikarenakan dari kotoran hewan, bukan dari pembakaran fosil. Yang ketiga, sebutkan dua keuntungan penggunaan biogas. Jika kita menggunakan biogas, maka keuntungannya pertama bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Berarti kita menjadikan biogas ini energi alternatif sehingga mengurangi atau menghemat penggunaan BBM. Kedua, biogas bisa dijadikan sumber energi untuk memasak dan penerangan. Soal yang keempat, sebutkan dua hambatan penggunaan biogas, yaitu biogas ini biayanya mahal karena peralatannya yang mahal. Kedua, minimnya pengetahuan masyarakat, jadi jarang masyarakat yang mengetahui cara untuk membuat biogas. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan lamanya suatu kejadian. Kita akan latihan soal matematika. Sudah ada 3 soal matematika dan sudah ada jawabannya, akan kita bahas. Pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika setiap hari ibu memasak selama 4 jam, berapa lama biogas itu bisa digunakan? Maka kita tinggal menghitung pembagian. Mengapa pembagian? Karena total memasaknya yaitu 12 jam. Per harinya 4 jam. Berarti berapa hari? Jika dalam satu hari 4 jam, kita bagi 12 jam dibagi 4 jam sama dengan 3 hari. Jadi bisa digunakan selama 3 hari. Soal nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 20 jam. Jika pedagang itu memasak selama 5 jam per harinya, berapa lama biogas itu bisa digunakan? Maka ini juga soal pembagian, karena total memasaknya 20 jam. Setiap harinya di satu hari 5 jam untuk memasak. Berarti berapa hari? Maka kita bagi 20 jam dibagi 5 jam sama dengan 4 hari. 4 hari biogas bisa digunakan. Soal nomor 3, Ibu Ana sedang memasak untuk acara keluarga. Dia memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika Ibu Ana mulai memasak pukul 4.30, pukul berapakah biogas itu akan habis? Maka kita tulis pukul mulai memasak yaitu 4.30. Kemudian 12 jam biogasnya bisa digunakan, atau habisnya jika 12 jam. Kita jumlahkan 4.30 ditambah 12 jam, atau kita tulis 12.00 sama dengan 16.30. Jadi pada pukul 16.30 biogasnya akan habis.
Selanjutnya, kita akan belajar yang terakhir, melaksanakan kewajiban cara merawat lingkungan. Menggunakan energi alternatif merupakan sikap peduli lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diusahakan. Hal itu bertujuan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Jadi, kalau kita menggunakan energi alternatif, itu adalah salah satu contoh jika kita peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu sangat baik. Jadi, Ananda harus usahakan untuk mengingat bahwa energi alternatif adalah yang lebih baik daripada bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak dapat merusak atau mencemari udara. Berbeda dengan energi alternatif. Energi alternatif juga dapat mengurangi sampah. Jika kita peduli dengan lingkungan, kita berarti bisa berupaya untuk memenuhi tujuan agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Selain menggunakan energi alternatif, kita juga bisa menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan menjaga kebersihan. Sekarang ada tugasnya yaitu membersihkan lingkungan. Untuk tugasnya yaitu berupa video, Ananda bisa mengajak Umi atau orang yang ada di rumah untuk membersihkan lingkungan. Nanti tugasnya jangan lupa video, kalau bisa juga diberikan foto sebelum dan sesudah. Untuk kegiatan membersihkan lingkungannya bebas, bisa membersihkan perkarangan rumah atau selokan. Yang terpenting lokasinya tidak di rumah ya Ananda, tapi yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau lingkungan depan rumah, misalnya jalan depan rumah, insya Allah itu masih bisa dinikmati oleh orang lain. Nanti jangan lupa membersihkan lingkungannya, bisa izin dulu kepada orang rumah ya Ananda, jadi jangan keluar rumah tanpa izin. Kemudian untuk videonya, kalau tidak bisa direkam sendiri, boleh minta tolong sama orang rumah untuk merekamkan. Demikian sudah selesai pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan lupa untuk tugasnya adalah tugas berupa video membersihkan lingkungan. Jika bisa juga mengirimkan foto sebelum dan sesudahnya. Sebelum kita tutup materi atau pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ananda. Selamat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti bisa kirimkan pertanyaannya lewat Japri. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.